Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini Ibu ingin mengajarkan dan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pelajaran matematika. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari sebelum kita mulai belajar di rumah seperti saat ini ya. Ibu harapkan anak-anak tidak lupa dengan materi ini. Nah, ini kalian boleh buka catatan matematika kalian atau ambil dulu catatan matematika kalian. Ini materinya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, Ibu juga harapkan anak-anak tidak malas belajar di rumah, walaupun hanya di rumah, tidak malas belajar, tidak melupakan atau tidak bersantai-santai saja, tidak melupakan materi yang akan maupun yang saat ini sedang kita pelajari. Ya, Ibu harapkan anak-anak membaca-baca buku temanya, kemudian menjawab-jawab buku temanya. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah melakukan itu semua di rumah karena Ibu sudah menerima foto dan video kegiatan belajar kalian ya. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan selamat dan terima kasih atas segala partisipasi anak-anak, kemudian atas segala eksistensi kalian yang sudah mau kirim foto. Walaupun Ibu lihat di foto itu masih banyak sekali yang malu-malu, gak mau menunjukkan wajah gantengnya, wajah cantiknya, masih malu-malu. Nah, untuk hari ini Ibu ingin mengajar dan bertemu anak-anak. Walaupun hanya melalui video, Ibu sebenarnya kangen sekali dengan anak-anak, ingin sekali bertemu kalian semua. Ibu yakin kalian juga kangen sama teman-teman maupun keadaan atau suasana sekolah yang seperti biasanya, yang kalian mulai bermain lari-lari, bercanda, bahkan ada yang suka bertengkar. Walaupun kalian bertengkar, tapi kadang itu yang bikin kangen, itu yang bikin rindu ke suasana sekolahnya. Nah, semoga dengan video ini dapat mengobati rasa kangen kita, rasa rindu kita semua ya. Nah, mungkin anak-anak di rumah sudah biasa ya melakukan kegiatan mandiri dan kegiatan menjaga kesehatan diri atau kesehatan tubuh. Nah, apa sih itu kegiatan mandiri, Bu Guru? Nah, kegiatan mandiri itu adalah kegiatan yang anak-anak lakukan di rumah secara mandiri. Ya, mandiri namanya mandiri, berarti sendiri ya. Nah, itu contohnya kalian baru bangun tidur, membersihkan tempat tidur kalian, merapikan selimut yang kalian gunakan, kemudian kalian membersihkan lingkungan kamarnya kalian, kemudian lingkungan rumah kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan mandiri. Kemudian ada juga kegiatan mandiri lainnya. Contohnya, setelah kalian bersih-bersih, apa yang harus kalian lakukan? Nah, pastinya karena dari tadi bersih-bersih otomatis kita berkeringat kan, dan bau dong badannya. Nah, otomatis kalian pasti ingin sekali mandi ya. Jadi jangan sampai mumpung libur Bu Guru, mumpung belajarnya di rumah aja, atau juga nggak ketemu sama teman-teman, atau juga nggak ketemu sama Bu Guru, nggak usah mandi, mandinya nanti aja deh Bu Guru, nanti aja deh mandinya. Nggak boleh ya. Jadi kebersihan diri itu harus tetap kalian jaga. Jadi kalian harus tetap mandi. Setelah bersih-bersih harus mandi. Setelah mandi, nah badan sudah bersih, lingkungan rumah juga sudah bersih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu isi perutnya ya. Jadi dengan makan makanan yang bergizi. Harus sarapan pagi dulu.
sebelum belajar ya. Setelah sarapan, anak-anak mulai ambil buku temanya, ambil buku matematikanya, dibaca-baca, diisi-isi kalau memang belum terisi jawaban soal-soal yang ada itu, diisi-isi bukunya, dibaca-baca bukunya, dipelajari. Kalau memang perlu diringkas, boleh kalian tanda-tandain bukunya. Oh, ini kayaknya penting, tandain. Ibu kan sudah sering bilang, anak-anak boleh kalian menandai dengan stabilo atau pulpen warna-warni agar terlihat lebih menarik sehingga kalian mudah untuk belajar. Jadi kayaknya yang materi yang itu warna kuning deh saya tandain, jadi lebih gampang kalian belajar. Oh iya, cari deh yang warna kuning. Yang warna kuning itu untuk PPKN, yang warna pink untuk apa, untuk IPA mungkin diisi tanda, boleh diisi tanda warna-warni ya. Jadi untuk memudahkan kalian belajar, untuk memudahkan kalian mengingat. Kemudian setelah belajar melalui buku, anak-anak belajar itu nggak hanya lewat buku ya. Jadi anak-anak juga bisa seperti saat ini kita bisa belajar melalui online, melalui TVRI. Oh ya, sudah waktunya nih, sudah jadwalnya nonton TVRI. Di sana mungkin ada pembelajaran yang terbaru yang lebih menarik sehingga kalian nggak bosan belajar di rumah aja. Nonton TVRI-nya. Kemudian kalau memang ada soal dari TVRI, silahkan dicatat soalnya, kemudian coba jawab. Nah, itu untuk melatih kemandirian kalian, melatih daya ingat dan kegiatan kalian dalam menyimaknya. Kemudian, aduh Bu Guru bosan belajar terus. Nah, Bu Guru kan pernah tuh membagi bagaimana cara membuka perpustakaan online. Jadi boleh dibaca-baca ceritanya di perpustakaan online. Kalian sambil catat, bacaan yang tadi saya baca itu tokohnya siapa saja. Itu berkaitan dengan materi bahasa Indonesia kita. Tokohnya siapa saja, kira-kira latar ceritanya di mana ya? Kira-kira tokohnya ini sifatnya bagaimana? Boleh kalian catat ya. Kemudian tadi Ibu katakan ada dua kegiatannya, kegiatan mandiri dan kegiatan menjaga kesehatan di diri. Jadi kegiatan menjaga kesehatan diri itu apa saja? Yang pertama, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, setelah mandi kita apa? Makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Kemudian setelah makan makanan yang sehat, jangan lupa olahraga secara teratur. Ini juga pernah kalian lakukan ketika Ibu meminta video olahraga. Masih ingat anak-anak? Nah, kemudian makan sudah, olahraga juga sudah. Kemudian, masih ada yang asik dengan gadgetnya. Pencet sananya, main game dulu main game. Karena keasikan main game, karena keasikan nonton drama, nonton apalagi ngetren sekarang nonton drama Korea. Enggak ada, ingat istirahat. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi setelah makan yang bergizi, setelah olahraga, anak-anak harus istirahat yang cukup. Jangan sampai anak-anak tidak mau tidur siang. Ibu marah loh ya. Ibu akan bilang sama orang tuanya, gak dijaga anak-anaknya, biar siang itu anak-anak harus istirahat. Jangan main-main dulu, jangan dulu ketemu sama teman-temannya ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan apa lagi yang harus kita jaga? Dengan bagaimana? Dengan kegiatan seperti apa? Ya, kita harus rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Nah, setelah mencuci tangan, kemudian ingat, kalian jangan dulu main sama teman-temannya. Tetap di rumah saja. Nah, kalau kalian memang diharuskan untuk keluar rumah, misalkan ke warung, kalian harus beli bahan makanan ke warung, ingat
harus selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker. Bisa masker kain, kalau punya masker yang bisa dibeli di apotek boleh digunakan ya, biar tetap kesehatan kita dapat terjaga. Kita semua nanti ketemu lagi masih dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Nah, hari ini Ibu ingin mengajarkan tentang statistika. Masih ingat dengan statistikanya? Wah, ingat dong Bu Guru. Ya, itu yang kalian sering jawab di kelas. Statistika. Boleh dibuka dulu catatannya. Ada kok isi tentang statistika. Apa saja bagian-bagiannya? Ada 3, yaitu min, median, dan modus. Masih ingat dengan min? Nah, sini statistika min. Yang pertama Ibu akan bahas tentang min dulu. Min adalah nilai rata-rata. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, contoh di sini Ibu Guru sudah punya angka 7, 6, 5, 8, dan 8. Nah, sebenarnya min ini tidak perlu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi alangkah baiknya kita urutkannya. Kita urutkan min. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini sudah Ibu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tadi kan urutan yang pertama adalah 7, 6, 5, 8, dan 8. Nah, di bawahnya sudah Ibu urutkan dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Nih, kita lihat di sini ada angka 5, 6, 7, 8, dan 8. Nah, setelah kita mengurutkan, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Yaitu kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. Lihat rumusnya. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data itu yang mana? Nah, datanya itu adalah 5, 6, 7, 8, dan 8. Ini semua kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi kita bagi 5. Setelah kita jumlahkan, 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya adalah 34. Kemudian 34 kita bagi 5, maka hasilnya adalah 6,5. Jadi min dari data ini adalah, maaf bukan 6,5, 6,8. Jadi min dari data ini adalah 6,8. Nah, ini adalah contoh soal min dengan cara mengurutkannya, mengurutkan data yang ada. Kemudian ada lagi contoh min yang lainnya. Ini biasanya menggunakan tabel. Dan ini anak-anak sering sekali bingung dan sering sekali terkecoh dengan soal seperti ini ya. Ada lagi soal menggunakan tabel. Nah, kita lihat di sini Ibu akan buatkan contohnya. Contohnya
ini adalah contoh hitung min jika soalnya menggunakan tabel. Waduh Bu, angkanya banyak sekali, ada 5, ada 1, ada 6, ada 3. Terus yang mana yang harus kita pakai untuk menghitung min, Bu Guru? Yang mana? Nah, kita lihat di sini di tabel ada nilai dan frekuensi, ya. Nilai. Jadi maksudnya di sini nilai 5 diperoleh oleh 1 orang. Jadi yang dapat nilai 5 ada 1. Nilai 6 diperoleh oleh 3 orang. Jadi nilai 6-nya ada 3. Nilai 7 diperoleh oleh 2 orang. Jadi nilai 7-nya ada 2. Kemudian nilai 8 diperoleh oleh 6 orang. Jadi nilai 8-nya ada 6. Nilai 9-nya ada 1. Nah, lalu bagaimana cara hitungnya Bu Guru? Nah, caranya seperti ini. Kita kalikan 5 dikali 1 ditambah 6 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 6 dan ditambah 9 kali 1. Nah, itu akan catakan. Kalau dia dikali 1 ya kita tidak perlu kalikan, kita langsung aja tulis 5 gitu misalnya ya. Boleh kita tuliskan seperti ini. 5 ditambah 6 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9. Nah, tadi katanya rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Lalu banyaknya data yang mana Bu Guru? Nilai atau frekuensi? Jadi banyaknya data adalah jumlah seluruh frekuensi. Jumlah seluruh frekuensi ada berapa? 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. 6 ditambah 6, 12 ditambah 1, 13. Jadi banyaknya data ada 13 ya. Bagi sekarang. Sudah kita bagi 13. Sekarang kita hitung. 5 ditambah 6 kali 3 berapa? 7 kali 2 berapa? 8 kali 6 berapa? Ditambah 9.
kasih hitung. Nah, setelah kita jumlahkan, setelah kita kalikan dulu ya, kita kalikan yang tadi, jadinya 5 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 48 ditambah 9, kemudian dibagi 13, maka kita dapatkan 94 dibagi 13. 94 dibagi 13 ini sama dengan 7,2. Nah, kita buatkan jadi 7,2. Jadi min atau nilai rata-ratanya dari data ini adalah 7,2. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Silahkan kalian coba nanti di rumah ya. Nah, selanjutnya setelah min ada median atau nilai tengah. Masih ingat anak-anak? Median. Ambil kertas dulu. Median atau selanjutnya kita menghitung median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah ya. Nilai tengah. Jadi median, untuk menghitung nilai tengah ini ada data genap dan data ganjil. Yang pertama akan Ibu jelaskan adalah bagaimana cara menentukan nilai tengah dari data yang berjumlah genap ya. Jumlah genap anak-anak sudah tahu ya, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke, di sini guru punya contoh soal. Sebelum contoh soal, di sini ada rumusnya dulu ya. Jadi untuk menentukan median atau menentukan nilai tengah dari suatu data, jika data itu genap, nah di sini ada rumusnya. Data ke dalam kurung n dibagi 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dan semuanya ini dibagi 2. Nah, contoh di sini Ibu sudah punya data yaitu 30, 50, 35, 56, 48, 60, 40, 50, 48, 40, 30 dan 40. Nah, jadi semua data ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti tadi, seperti menentukan min tadi. Kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di sini di bawahnya sudah Ibu urutkan, yaitu 30, 30-nya karena ada 2, jadi 30, 30, 35, 40 ada 3, jadi 40, 40, 40, 48 ada 2, 48, 48, 50, 50, 56 dan 60. Jadi sudah diurutkan ya.
Nah, sekarang kita masukkan data-data ini ke rumus. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada N. Bu Guru, N itu apa? Nah, N itu adalah banyaknya data. Ada berapa banyak data di sini? Seperti yang tadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, banyaknya data ada 12. Pertama kita tulis dulu ya. Data ke 12 dibagi 2 ditambah data ke 12 dibagi 2 ditambah 1. Oke. Lagi 2. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan. Jadi data ke, karena jumlah seluruh data ini ada 12 angka, maka kita tulisnya begini. 12 dibagi 2 ditambah data ke, data yang keberapa maksudnya begitu, 12 dibagi 2 ditambah 1. Nah, sesuai kan dengan rumus yang ada di atas. Nah, kemudian semua data ini kita bagi 2. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Nah, Ibu akan ambilkan, Ibu akan tuliskan di lembar yang kertas berikutnya. Data ke 12 dibagi 2 adalah 6 ditambah data ke 6 ditambah 1 dan dibagi 2. Oke. Jadi ini adalah lanjutan dari lembar kertas yang sebelumnya. Di sini sudah Ibu bagikan. Jadi data ke, tadi kan 12, ini yang ini. 12 dibagi 2 adalah data ke 6 ditambah 12 dibagi 2 tambah 1 adalah data ke 6 ditambah 1. Kemudian semua data ini kita bagi 2. Nah, ada tulisan data ke 6. Jadi angka yang ke-6 dalam urutan ini yang mana? Tuh. Nah, mari kita hitung yang urutan ke-6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi urutan yang ke-6, data yang ke-6 adalah angka 40. Ya, kita lingkari dulu ya. 40. Oke, 40. Nah, kemudian nah, jadi data yang ke-6 kita tulis dulu. Data yang ke-6 adalah 40 ditambah data ke-6 ditambah 1. Maksudnya itu adalah 6 tambah 1 berapa? 7 kan? Jadi data ke-7. Data ke-7 dibagi 2. Nah, data yang ke-6 adalah 40, adalah angka 40 yang di sini yang sudah kita lingkari tadi. Sedangkan data yang ke-7 adalah angka berapa? Nah, kita lihat. Data yang ke-7, karena ini yang ke-6, berarti yang ke-7 adalah 40.
48. Jadi ini kita tulis seperti ini. 40 ditambah 48 dibagi 2. Maka nilai tengahnya adalah 40 tambah 48 berapa? 88 dibagi 2. Maka nilai tengahnya adalah 44. Ini jawabannya. Jadi median atau nilai tengah dari data ini adalah 44. Maksudnya angka yang ada di antara angka 40 dengan 48 adalah 44. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengerti? Sudah paham semuanya? Oke, Ibu anggap sudah paham ya. Nah, selanjutnya ini masih mirip dengan soal min tadi. Ini Ibu akan menggunakan tabel. Tabelnya sama, tabel yang tadi Ibu gunakan di soal min itu akan Ibu gunakan lagi di contoh soal mediannya. Oke, ini dia tadi contoh soalnya. Ya. Contoh mediannya. Oke, ini contohnya sama ya Ibu buat ya. Nilai dan frekuensi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih menghitung yang genap. Oke. Masih yang genap. Ini ada 2, 3, 2, 6, 1. Nah, nih contohnya sama dengan yang menghitung min tadi, menggunakan tabel ya. Ini masih menghitung data yang genap. Kita masih menggunakan rumus yang ini. Data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2 ya. Nah, bagaimana caranya kalau menggunakan tabel? Nah, ini sama caranya dengan yang ketika kita menggunakan data yang diurutkan begitu ya, yang berupa deret seperti itu ya. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini karena nilai 5 frekuensinya 2, ini artinya nilai 5 ya diperoleh oleh 2 orang. Jadi angka 5 itu ada 2, angka 6 ada 3, angka 7 ada 2, angka 8 ada 6, dan angka 9 ada 1. Oke, kita coba buat dulu ya. Kita urutkan 5, 6-nya ada 3, 6, 7-nya ada 2, 7, 8-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 9-nya ada 1. Oke, nah jadi seperti ini ya, kita urutkan
angka 5-nya ada 2. Karena nilai 5 frekuensinya 2 kan. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8-nya 6 kali. Dan yang terakhir 9. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka ini, masukkan data ini ke dalam rumus yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Oke. Data ke jumlah datanya ini ada berapa? Kita hitung. Nih, seperti yang tadi. Kita hitung. 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 1, 14. Jadi, jumlah data ini ada 14. Berarti data ke 14 dibagi 2 ditambah data ke 14 bagi 2 tambah 1. Nih ya. Data ke, maaf tulisannya jelek karena memang tidak ada alas di belakangnya, jadi susah untuk Ibu menulis. Data ke 14 ditambah 2 ditambah data ke 14 bagi 2 tambah data ke 14 bagi 2 ditambah 1. Oke, jadi berapa data ke 14 bagi 2? Data ke 7 ditambah data ke 8, maaf ini belum Ibu bagi 2, maaf ya. Nah, jadi itu bagi 2, kemudian kan di 2. Kita hitung sekarang. Data ke 7 ditambah data ke 8 dibagi 2. Data ke 7 yang mana? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada angka 7 di sini. Nah, data ke 7 adalah angka yang angka 7. Yang menduduki data ke 7 adalah angka 7. Ya, kebetulan data ke 7 yang menduduki di situ adalah angka 7. 7 ditambah data ke 8. Data ke 8 adalah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke 8 adalah angka 8. Tambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8 berapa? 15 ya. 15 dibagi 2. 15 dibagi 2. 15 bagi 2 berapa? 7,5 ya. 7,5. Nah, jadi minnya atau nilai tengahnya adalah 7,5. Ini jika data ini bersifat genap atau banyaknya data adalah genap, berjumlah genap ya. Nah, bagaimana kalau banyaknya data ini adalah jumlahnya ganjil? Ini lebih gampang lagi ya. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana kalau data ini adalah berjumlah ganjil. Ganjil anak-anak tahu kan? 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Kita lanjut ke menentukan nilai tengah jika data itu berjumlah ganjil. Bagaimana rumusnya? Yang kedua, median data
ganjil. Oke. Kemudian datanya ganjil. Nah, rumusnya data ke n tambah 1 bagi 2. Lebih gampang lagi ya. Nah, jadi ini rumusnya. Menentukan median jika datanya ganjil. Jadi rumusnya data ke n ditambah 1 dibagi 2. Lebih gampang lagi ya. Nah, contoh. Dan gue akan gunakan contoh yang tadi juga. Nah, di sini Ibu punya contoh 30, 50, 35, 56 dan 48. Nah, seperti tadi, kita harus urutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan dulu. Kita urutkan 30, 35, 48, 50 dan 56. Nah, ini datanya sudah Ibu urutkan. Jadi dari 30, 35, 48, 50 dan 56. Setelah kita urutkan, kita masukkan data ini ke dalam rumusnya. Oke. Data ke n tambah 1/2. Oke. Nah, rumusnya kan data ke n tambah 1/2. N itu sama seperti yang tadi. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data ada 5. Ada 5 ya. Ada 5. Jadi data ke n-nya itu kita ganti dengan angka 5. 5 tambah 1/2. Nah, datanya sudah kita ganti. Nah, jadi data ke 5 tambah 1/2 ya. Data ke 5 tambah 1/2. 5 tambah 1 berapa? 6. Data ke 6 bagi 2. 5 ditambah 1 bagi 2. Jadi data ke 6. Nah, data ke 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Oke. 3. Jadi data yang ketiga itu ditempati oleh angka berapa? Kita hitung sekarang. Dari depan. 1, 2, 3. Oh, jadi data yang ketiga adalah angka 48. Kalian cari. Data yang ketiga adalah 48. Jadi udah selesai deh sampai sini. Tidak perlu dijumlah-jumlah, tidak perlu dibagi-bagi lagi. Dah, stop sampai di sini. Nah, ini juga berlaku jika menggunakan
tabel seperti ini. Nah, anak-anak silakan coba di rumah bagaimana jika menggunakan tabel dan data dalam tabel itu berjumlah ganjil, ya. Nah, untuk menentukan nilai tengah ada juga cara yang lebih gampang. Misalkan kepepet nih, ketika kalian ulangan ini akan berlangsung sampai kalian SMP, SMA pun min median modus ini kalian akan ketemu lagi gitu. Nah, jadi ini pakai jaga-jaga. Jika kalian lupa rumus median menentukan nilai tengah, ada cara simpelnya. Kalau kalian lupa, jadi kalian tinggal urutkan dulu. Ada datanya seperti ini. Saya buatkan dulu ya datanya. Contoh cara gampang. Ini contoh dikala kalian lupa rumus, ya. 30 10 5 6 48 60. Nah, misalkan di sini ibu punya angka 30, 50, 35, 56, 48 dan 60. Kalau kita lihat ini datanya ganjil atau genap? Nah, ini banyak datanya adalah genap, ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi datanya ada. Lalu bagaimana caranya kita menentukan nilai tengahnya kalau kita lupa rumus? Kalian kalau ulangan, ibu yakin kalian selalu, aduh bu, hari ini lupa rumusnya, nggak tahu bagaimana cara ngitungnya. Nah, ini ibu akan kasih cara gampangnya, ya. Tetap kalian harus mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar, ya. Tiga puluh 35 48 50 56 dan 60. Nah, di sini sudah ibu urutkan dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Caranya begini, kalian coret yang paling depan, coret yang paling belakang. Nah, jadi masih ada sisa nih angka-angka yang di tengah, kan? Coret lagi yang paling depan, coret yang belakang. Nah, kalau datanya genap, kita sisakan 2 angka di tengah-tengah, ya. Nah, di sini tersisa angka 48 dan 50. Angka ini kita lingkari dan kita bagi 2, ya. Sisakan 2 angka di tengah, kemudian kalian lingkari dan kalian bagi 2, maka akan ketemu mediannya, nilai tengahnya, ya. 48 ditambah 50 98 dibagi 2 9 bagi 2 49. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 49. Tidak perlu pakai rumus, kan? Ini kalau kalian lupa rumusnya, ya. Kalau kepepet, keadaan kepepet kalian susah, maksudnya biar cepat hitungnya juga bisa pakai ini, ya. Kemudian bagaimana jika data ini berjumlah
ganjil. Wah, ini lebih gampang sekali ya. Kita gunakan juga cara ini. Contoh. Ini kalau datanya ganjil. Nah, ini Ibu punya angka 10, misalnya 10, ada yang dapat 7, ada yang dapat 9, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, itu 2, ada yang dapat 8, ada yang dapat 7 lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini misalkan Ibu punya angka 10, 7, 9, 5, 6, 8, dan 7. Banyak data ini ganjil apa enggak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ini berjumlah ganjil. Caranya seperti tadi, kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah kan? Udah kita urutkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Caranya seperti tadi, kita coret yang paling depan. Ya. Coret 1 di depan, coret 1 juga di belakang. Coret 1 di depan, coret 1 di belakang. Coret 1 di depan, coret 1 di belakang. Nah, tersisa 1 angka yang di tengah-tengah. Kalau data ganjil, dia pasti akan tersisa 1 angka di tengah-tengah. Maka itulah nilai tengahnya. Nah, kita lingkari. Jadi median dari data ini adalah 7. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Ya, Ibu anggap sudah. Cara yang seperti ini dapat kalian terapkan juga jika data itu menggunakan tabel ya. Tabel atau diagram. Biasanya soal untuk menghitung untuk menentukan min median modus ini berupa tabel, berupa deret angka, dan berupa diagram. Hati-hati sekali kalian harus membaca soalnya ya. Selanjutnya tadi sudah min itu apa? Min itu adalah rata-rata. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, itu tadi min. Kemudian ada menghitung median atau menentukan median. Bagaimana cara menentukan nilai tengah? Ada data yang bersifat genap dan ada data yang bersifat ganjil. Kemudian sekarang modus. Apa itu modus? Aduh, modus modal dusta, guru? Bukan ya. Jadi modus itu bukan modal dusta seperti zaman sekarang anak-anak sering ngomong. Modus modal dusta, bukan ya. Jadi modus itu adalah angka atau nilai yang paling sering muncul. Jadi dia yang paling banyak muncul. Modus angka yang paling sering muncul. Modus adalah angka yang paling sering muncul. Jadi angkanya ini, datanya ini eksis terus, muncul terus dia. Yang paling banyak muncul itulah modusnya. Jadi bukan modal dusta ya nak. Contoh. Contoh. 3, 5, 4, 7, 7,
sini Bu Guru punya angka berderet yang diacak seperti ini ya. Ada 3, 5, 4, 7, 7, 7, 4, 3, 5. Caranya bagaimana? Caranya tetap kita harus urutkan. Ya, kalau ini angkanya sedikit gampang kita lihat, oh yang paling banyak nih angka 7. Tapi kalau angkanya banyak sekali dan angkanya puluhan-puluhan, tentu kalian pasti akan bingung. Alangkah baiknya kalau kalian mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Sudah mengerti? Oke, kita akan urutkan sekarang dari yang terkecil ke yang terbesar. 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya juga ada 2, 7-nya ada 3. Nah, nih 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7. Nah, berarti modusnya yang mana? Modusnya adalah yang paling banyak di sini yang angka berapa yang paling banyak muncul? Yang paling banyak muncul adalah angka 7. Berarti modusnya adalah 7. Nah, bagaimana kalau datanya seperti tabel ini? Nilai 5, frekuensinya 3. Nah, ini kan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini artinya angka 5 ini ada 3, angka 6-nya ini ada 6, angka 7-nya ada 1, kemudian angka 8-nya ada 7. Jadi, yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak muncul yang mana? Angka yang mana yang paling banyak muncul? Nah, kalau dia menggunakan tabel seperti ini, jadi kalian tidak perlu lagi mengurutkan. Kalian lihat saja frekuensinya. Frekuensi mana yang paling banyak? Frekuensi angka 8. Jadi modus yang kalian tulis bukan 7 ya. Modusnya adalah 8. Modusnya adalah 8 karena angka 8 ini muncul sebanyak 7 kali. Sudah mengerti anak-anak? Paham ya sampai di sini? Nah, Ibu harapkan kalian baca-baca lagi catatannya biar tidak lupa, karena nanti Ibu akan memberikan ulangan tentang min, median, dan modus ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Guru, penjelasan tentang statistika, min, median, dan modus. Ibu harapkan anak-anak tidak lupa, anak-anak mau belajar terus, coba-coba soal yang baru. Mungkin Ibu memberikan contoh soalnya terbatas, kalian silahkan coba-coba cari soal, boleh melalui internet, boleh pinjam buku kakaknya, boleh minta diajarkan oleh kakaknya kalau kalian tidak mengerti penjelasan yang Ibu berikan ya. Jadi belajar itu tidak terbatas, tidak harus sama Bu Guru, tidak harus sama orang tuamu di rumah. Kalian bisa lewat gadgetmu, bisa melalui internet, bisa melalui TVRI, bisa juga kalau kalian punya
kakak atau tetangga seorang guru, boleh kalian tanyakan, boleh kalian belajar. Pokoknya belajar itu tidak terbatas. Kalian boleh belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi untuk saat ini karena masih dalam pandemi COVID-19, Ibu harapkan kalian tetap belajarnya di rumah. Manfaatkan buku yang ada, manfaatkan internet kalian. Jangan kalian buang-buang kuota hanya untuk nonton drama Korea atau main game gitu kan. Mendingan kalian cari hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat kalian lebih maju satu langkah. Pokoknya intinya kalian setiap hari itu harus naik level 1 ya. Jadi jangan baru di rumah kalian tidak kreatif, jangan sampai seperti itu ya. Udah, sekian saja dari Ibu. Sampai jumpa lagi. Semoga ketika kelulusan nanti kita bisa bertemu. Semoga ketika kalian kelulusan nanti pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa ke sekolah untuk mengambil ijazah, sehingga Bu Guru bisa ketemu sama kalian. Sampai jumpa anak-anak. Selamat berpuasa untuk anak-anak yang sedang berpuasa saat ini. Semoga puasanya tidak bolong-bolong ya. Sampai jumpa. Om. Santi Om.